Cerita terasa indah ketika kita dapat merasakan secara langsung apa yang diemosikan oleh para karakter-karakter yang ada di sana. Honzuki no Gikokujo adalah salah satu animasi yang bukan hanya untuk para remaja, anak-anak, ataupun hanya untuk orang dewasa aja, akan tetapi ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Karena kita bisa memposisikannya sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, dan semuanya itu terkandung dalam cerita yang sangat natural. Mari kita masuk ke dalam dua pilar keluarga, yaitu ibunya Mine dan ibunya Lutz. Yang pertama adalah ibunya Lutz bernama Carla. Carla mempunyai tubuh yang besar, gemuk, sekalipun dia itu terlihat pendek, tetapi tingginya itu sama dengan ibunya Mine. Rambutnya oranye gelap dan matanya juga sama, yaitu gambaran seperti mak-mak pada umumnya. Dan di sini pengisi suaranya itu sangatlah pas. Kita udah tahulah karakter dari suaranya aja. Kalau dia itu juga suka gosip dengan para ibu-ibu yang lain, membahas tentang keluarganya sendiri, tentang hal aneh di sekitar mereka. Contohnya adalah keluarganya Mine. Keluarganya Mine itu sering dibicarakan tentang Gunther, yang dia itu sering jadi bahan candaan para ibu-ibu. Terus ada Turi yang dia itu anak yang sangat rajin dan patuh. Dia itu membuat iri para ibu-ibu yang lain pengen punya anak seperti Turi itu. Dan Mine itu juga dibilang aneh karena dia itu orangnya suka masak-masak yang aneh dan sukanya itu bersih-bersih. Jadi dia itu sensitif kalau masalah hal-hal kotor gitu. Ini harus bersih, itu harus bersih. Itu menjadi hal aneh untuk masyarakat kalangan bawah. Terlepas dari itu semua, Carla itu orangnya pekerja keras dan sayang keluarga. Dia itu mempunyai anak laki-laki ya. Dia itu mengurusi semuanya sendiri. Mencuci baju anak-anak yang sukanya main ke hutan jadi pasti kotor, itu tidaklah mudah. Dan memasak sendiri, mengurusi rumah sendiri. Yang namanya anak laki-laki itu pasti nggak bantuin orang tuanya, beda dengan anak perempuan. Dan wajahnya sendiri itu sering terlihat lelah dengan apa yang ada di tangannya itu sudah penuh. Jadi dia nggak bisa secara personal mengurusi anak. Jadi ketika Lutz itu diganggu oleh kakak-kakaknya, dia itu nggak tahu. Tapi wajar lah, ngurus anak satu aja susah, apalagi 4 cowok semua. Dan Carla itu sebenarnya pengen sekali anak perempuan, anak cewek. Tetapi di sini Eva membantah. Jika anakmu seperti Turi memang itu akan menjadi keberuntungan, tapi jika anakmu seperti Mine itu sama aja, malah menjadi lebih susah lagi. Di saat Turi mulai akan dibaptis, Carla menjadi orang pertama selain keluarganya yang memujinya pertama kali. Dia juga memuji Mine, akan tetapi di sini ada perbedaan dalam memuji Mine dan Turi. Ketika memuji Turi, dia memanggil Turi sebagai Ohime sama. Tapi ketika dia memuji Mine, dia menggunakan kata Okane mochi ojo sama. Seperti anak orang kaya, Mine itu. Kalau dinilai dari penampilan, mereka itu sama. Keduanya sama-sama manis, seperti ibunya. Dan juga bajunya itu lebih bagus daripada anak-anak yang lain karena keterampilan menjahit Eva itu yang paling bagus di antara semua ibu-ibu di kalangan bawah. Mereka sama-sama memakai hiasan rambut juga. Apa yang membedakan mereka? Apakah di sini Carla itu menggunakan sindiran halus, menggambarkan kalau Turi itu orangnya sangat anggun seperti Tuan Putri. Kalau Mine digambarkan sebagai anak orang kaya karena dia itu ingin jadi pedagang. Kalau menurut kalian ini kebetulan atau memang ada maksud? Silahkan komen di bawah. Mari kita bandingkan dengan ibunya Mine. Ibunya Mine bernama Eva. Eva itu mempunyai rambut hijau, matanya itu seperti giok hijau atau akik hijau. Mine sendiri ketika pertama kali bertemu Eva, dia menggambarkan Eva itu seperti wanita berumur 25-an. Umur secara pasti tidak tercatat di dalam novel. Ya, namanya sesuatu yang berhubungannya dengan wanita itu, umur itu adalah hal yang sering disembunyikan sih. Selain wajahnya yang menarik atau cantik seperti Turi dan Mine,
Eva itu juga mempunyai tubuh yang langsing, tubuh yang ideal. Di kalangan masyarakat bawah, Eva itu mempunyai dua kecantikan. Kecantikan yang pertama adalah kecantikan mengarah ke nilai kewanitaannya. Kalau Eva menyebut keterampilan menjahit itu sebagai syarat untuk menjadi bijin, menjadi cantik, anggun. Dan keterampilan menjahitnya Eva itu kan nomor 1 ya. Jadi otomatis dia itu paling cantik di antara kalangan kelas bawah yang lain. Kecantikannya yang lain adalah kecantikan penampilannya. Dia mempunyai penampilan yang sangat cantik. Hal ini digambarkan oleh Oto ketika dia bercerita dengan Beno. Pada epilog volume 1, Oto mengatakan kepada Beno bahwa kecantikan Main itu berasal dari ibunya. Untuk kulitnya yang berwarna putih pucat itu dikarenakan dia itu sakit-sakitan dan jarang keluar rumah. Ketika Oto bertemu pertama kali dengan ibunya, dia itu terkejut karena istrinya itu luar biasa cantik di kalangan kelas bawah. Akan percuma Eva itu dimiliki oleh orang seperti kapten yang dia itu kelihatan seperti lelaki tua pada umumnya. Secara tidak langsung, Oto itu mengatakan bahwa Eva itu seharusnya bisa mendapatkan laki-laki yang lebih tampan dan lebih kaya lagi gitu, dengan keterampilan dan penampilannya. Dan para ibu-ibu di sana itu menganggap Eva itu seorang Madonna. Jadi mereka itu terkejut ketika Eva itu mau menikah dengan Gunther. Itu menjadi misteri besar di kalangan masyarakat bawah. Dan dalam gosip itu sering menjadi bahan cerita juga. Tapi Eva itu selalu menghindar jika ditanyai tentang itu. Selain cantik, Eva itu juga menjaga penampilannya. Hal ini terlihat ketika Main itu membuat sampo. Ketika mereka mau membuang, ternyata ibunya itu juga pengen pakai juga. Kecantikan itu juga harus dibarengi dengan perawatan juga. Tapi dia juga tegas. Dia akan memarahi Gunther ketika dia itu boros beli anggur untuk dirinya sendiri. Atau dia itu akan memarahi Main kalau Main itu buang-buang makanan atau ngotori rumah. Apa kesamaan mereka? Mereka berdua itu sangat peduli dengan keluarga. Pada saat Lutz meminta izin untuk pergi keluar kota, ayahnya kan memukulnya. Akan tapi Carla itu menahannya untuk tidak memukulnya lagi. Sekalipun sudah terlanjur, Lutz muak dan pergi. Setelah itu Carla itu terlihat sangat kelelahan dan penuh dengan kekhawatiran. Sampai-sampai kantung matanya itu sangat lebar. Demi anaknya, Carla itu berani menerobos Gilberta Company. Biarpun dia itu diusir berkali-kali. Sampai Mark memarahinya, akhirnya Carla pun berhenti. Semenjak Carla dimarahi oleh Mark, dia itu trauma. Apa yang terjadi di sini? Wahai Mark, apa yang kau lakukan pada ibu rumah tangga sehingga sampai dia itu trauma denganmu? Orang yang bijak tapi pendiam, kalau marah itu memang menakutkan sih. Untuk Eva sendiri, dia itu berani berbicara kepada bangsawan yang ketika itu dia itu berada di bawah tekanan kepala kuil. Eva berani mengambil resiko itu untuk tetap bisa melindungi Main. Sebenarnya sudah terlihat dari awal episode, Eva itu selalu memberikan perhatian kepada Main. Dia berusaha menghibur Main ketika dia bersedih, dan dia mengajaknya ke pasar untuk mengganti moodnya biar bisa bahagia. Atau pada saat Turi kehilangan kepercayaan dirinya sebagai kakak, Eva dapat mengalihkan perhatian Turi dan memberikan pengarahan tentang menjahit dengan lembut. Di sini Main sempat batin ya, apakah Turi itu bakal nyampe ya? Kan tempat menjahitnya itu kan tinggi. Ya ini relate apa nggak tahu sih gambarnya. Ketika Main menyampaikan kalau nyawanya itu udah nggak lama lagi, ibunya dan Turi itu merangkul Main ketika tidur. こんな奇妙な子、よくここまで育てたな。 Apa perbedaan mereka? Perbedaan yang paling terlihat di antara mereka itu adalah cara pandang mereka. Sudah ditegaskan oleh anime kalau itu tidak menyukai seorang pedagang. Dia itu setuju dengan suaminya. Pedagang hanya membuka uang saja. Pada episode 10, Carla itu curhat sama Eva kalau kenapa ya
Lutz itu pengen jadi 商人 pedagang. なんて Mereka 人を kan 騙すような仕 sukanya 事に就き menipu. たがっ Di て sini Eva sempat ルッツに membantah. は困った Mereka も itu んだよ baik kok. Mereka bahkan 親の membayar 手仕 kita 事 di もお awal 金は払ってくれ ketika たし membuat 悪い人 hiasan ではない rambut. みたい Tapi よ ya di sini Saremo Carla shinpai juga da yo. belum teryakinkan Nani mo sih. anna Dia itu ukishizumi no merasa hageshii kecewa. shoku ni tsukannatte Lutz itu mo. menjadi pedagang kan. Ittakimasu. Dia itu nggak sempat melihat Itterashai. sifat-sifat positif Kyotsukeru dari da yo. Lutz ketika dia memperjuangkan Lutz ni wa hontoni cita-citanya untuk menjadi tasukatteru wa. pedagang tersebut. いつもマイン Sedangkan の Eva 面 itu 倒 bisa を見て melihat くれて kalau Lutz So, itu kai? sangat bisa Main mo saikin wa diandalkan. choushi ga Dia ii orangnya mitai tanggung janai ka? jawab dan pekerja keras juga. 昔に比 Dia べた selalu らね menggantikan main Kono dalam mama urusan genki ni natte tenaga, hoshii wa. dalam urusan kekuatan. Dan itu membutuhkan kemauan yang kuat. Dan Eva itu menghargai semua itu. Bahkan di dalam novel sendiri, Eva itu menganggap Lutz itu seperti anaknya sendiri. Di sini kita diberitahu kalau Eva itu mempunyai cara pandang yang sangat berbeda. Dia itu menghargai ketika Main itu ingin menjadi pedagang. Eva itu tidak pernah menentang Main untuk menjadi pedagang. Pada saat malam sebelum pertemuannya dengan Benno, Eva tidak melarang Main untuk bertemu dengan mereka. Malah di sini, Eva itu sudah menyiapkan untuk menghibur Main apabila mereka itu ditolak oleh Benno. Dan Gunther pun juga sudah menyiapkan kata-kata untuk Main. Tapi kan kenyataan tidak berkata seperti itu. Tapi Lutz berbeda. Dia itu tidak bercerita kepada orang tuanya. Karena kalau dia bercerita pasti akan ditentang, akan dimarahi. Jadi orang seperti Eva dan Gunther itu adalah pengecualian. Spesial. Di sini terlihat betapa beruntungnya Main itu. Atau untuk kalian yang mempunyai orang tua yang tahu atau paham kalian itu adalah sangat beruntung. Hingga pada episode 12 terjadi perdebatan antara Lutz dan Carla. Tetapi setelah itu mereka berbicara heart to heart sehingga Carla itu mau menerima perjuangan Lutz dan kekecewaan Lutz pada kakak-kakaknya yang sukanya itu mengambil makanan dia sehingga dia itu sering kelaparan. Carla menerima Lutz dan mulai mendisiplinkan kakak-kakaknya agar tidak mengganggu adiknya lagi. Selain peduli akan keluarga, Eva itu juga bijak dalam menilai seseorang. Ketika Eva melihat Frida, dia itu tahu kalau Frida itu akan memperlakukan Main dengan baik, sehingga dia itu langsung berterima kasih saat itu juga. Karena dia bukan hanya sekedar orang kaya, tapi juga temannya Main. Lalu saat di kuil pun juga Eva menilai Ferdinand itu akan menjadi penahan emosi Main dan juga akan menjaga Main. Apakah ibu kalian mempunyai kemiripan di antara kedua ibu tadi? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Like kalian akan memberikan 1 juta kebaikan untuk kami. Thanks semuanya, sampai jumpa.